Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai mitigasi bencana. Di antaranya, mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Nah, mitigasi bencana itu sendiri adalah mitigasi bencana merujuk kepada upaya pencegahan atau pengurangan dampak dari bencana alam atau buatan manusia. Ini melibatkan strategi untuk mengurangi resiko, meningkatkan kesiapsiagaan, dan melindungi komunitas serta lingkungan dari dampak buruk bencana. Nah, untuk yang selanjutnya, mengapa mitigasi bencana itu penting? Di antaranya ada 3. Yang pertama, pengurangan dampak buruk. Di antaranya mitigasi bencana membantu melindungi nyawa, harta benda, dan sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Yang kedua, keberlanjutan komunitas. Di antaranya dengan meminimalkan dampak bencana, komunitas dapat menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, peningkatan kesiapsiagaan. Di antaranya mitigasi mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana dengan lebih baik, sehingga meminimalkan kepanikan dan kerugian yang tidak perlu. Yang selanjutnya, di sini ada macam-macam bencana. Nah, bencana alam terbagi menjadi 2, di antaranya yang pertama bencana alam itu sendiri, yang termasuk ke dalam bencana alam, di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan badai. Yang kedua, bencana buatan manusia, yang meliputi polusi udara, kecelakaan industri, bencana nuklir, dan perang. Untuk yang selanjutnya di sini ada pengkajian resiko dan perencanaan. Yang pertama, kajian resiko, tahapan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami potensi dampak dari berbagai ancaman bencana. Yang kedua, ini mengenai rencana mitigasi. Persiapan strategi dan tindakan konkret untuk mengurangi resiko serta meminimalisir kerugian saat terjadi bencana. Yang selanjutnya di sini ada sistem peringatan dini. Yang pertama, teknologi canggih, pemanfaatan sensor, pemantauan cuaca, dan analisis data untuk mendeteksi ancaman bencana secara dini. Yang kedua, pemberitahuan publik, diantaranya pelaksanaan sistem pemberitahuan cepat melalui media sosial, pesan singkat, dan sirine. Yang selanjutnya di sini evakuasi terkoordinasi, diantaranya persiapan menyeluruh untuk mengevakuasi penduduk sebelum bencana melanda. Yang selanjutnya di sini ada tangkap darurat dan kesiapsiagaan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, penanganan medis, perlindungan dan layanan kesehatan darurat bagi korban bencana. Yang kedua, mengenai logistik dan peralatan. Persediaan pangan, air bersih, tenda, dan alat-alat dapur saat keadaan darurat. Yang selanjutnya latihan simulasi, ini mengenai pelatihan reguler untuk mengevaluasi serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai skenario bencana. Untuk yang selanjutnya di sini ada keterlibatan masyarakat dan pendidikan. Ada di antaranya partisipasi penduduk di sini sampai 75.000 orang dalam program pengurangan resiko bencana komunitas. Dan ada 500 sekolah terlibat dalam program pendidikan bencana untuk siswa dan masyarakat sekitar. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada studi kasus dan kisah sukses. Di antaranya nomor 1 yang terjadi di Jakarta, di Indonesia. Strategi mitigasi banjir yang berhasil meminimalkan dampak musibah banjir tahunan. Yang kedua di Tohoku, Jepang, rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami serta perencanaan mitigasi untuk masa depan. Demikian pembelajaran untuk materi mitigasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.